Bab 504. Pada saat yang sama, Chen Ye juga merasakan hisapan yang sangat menakutkan, menarik dengan panik. Tubuhnya juga melangkah ke pintu gerbang Tuhan seketika dan menghilang. Mata Chen Tianli sedikit menyipit, dan dia bergumam, "Guru, keberhasilan atau kegagalan tergantung pada langkah ini. Tempat ini tidak bisa lepas dari takdir. Kecepatan terobosan Anda sekarang bertentangan dengan langit untuk orang biasa, tetapi itu jauh dari cukup. Hanya dengan membuat Anda kuat, Anda dapat memenuhi syarat untuk menyentuh rahasia di kedalaman kuburan reinkarnasi. Jangan salahkan diri Anda untuk itu." Menjadi guru. Setelah berbicara, Chen Tianli masuk. Setelah Chen Ye melangkah ke gerbang formasi, dia pikir dia akan berjalan di tanah, tetapi dia ngeri menemukan bahwa dia sepertinya telah jatuh ke kolam yang dalam. Perasaan dingin menyerang. Tempat apa ini? Chen Ye memadatkan jimat air dan membungkus tubuhnya. Pada saat yang sama, garis pandang melihat ke segala arah. Ini adalah danau yang panjangnya sekitar 100 meter, yang aneh adalah danau itu tampaknya berada di bawah Gunung Jiangdao. Tidak ada sungai di sekitar Gunung Jiangdao, apalagi di posisi yang begitu tinggi. Airnya masih bergerak, tetapi arah alirannya masih berlawanan arah. Bang! Pedang penekan jiwa itu tenggelam langsung ke danau dan meledak dalam sekejap, menyebabkan gelombang di langit. Seluruh danau tampak berguncang, dan ombak bergulung. Wow! Dan di tengah gelombang dahsyat ini, tiba-tiba, sesosok tubuh besar keluar dari dasar air. Panjangnya puluhan kaki, berwarna hitam, dan memancarkan aura dingin. Ini adalah ular piton raksasa yang tak terbayangkan. Piton kunci melonjak dengan aura yang sangat menakutkan. Mata dingin itu menatap Chen Ye, seolah-olah itu adalah mata manusia. Brengsek. Apakah kamu sudah berkultivasi sampai titik yang bagus? Chen Ye benar-benar tercengang. Ledakan. Piton raksasa hitam itu tampaknya terprovokasi dan sangat marah. Setelah bergegas keluar dari air, tubuhnya yang besar menabrak langsung ke arah Chen Ye. Tidak hanya itu, ada nyala api yang mengalir di sekitar piton. Api di dalam air. Wow! Tubuh besar itu menari dan menggulung angin tanpa batas, seperti puncak gunung Tai. Menyaksikan piton raksasa menyapu, Chen Ye meraung saat dia mundur, "Pedang jiwa-jiwa, bawakan padaku." Wosh! Dengan suara, pedang jiwa-jiwa terbang langsung ke telapak tangan Chen Ye. Chen Ye tidak ragu-ragu, dia menebas dengan pedang. Pedang penekan jiwa memiliki cahaya sedingin es, dan seluruh danau bawah tanah tampaknya diterangi, tetapi pedang ini menghabiskan 30% energi kemarahan Chen Ye. Wow! Seluruh tubuh Chen Ye meningkat dalam momentum, niat pedangnya melonjak ke langit, sangat kejam, dan dia melawan ular piton raksasa yang tersapu. Ledakan. Tabrakan tumpul terdengar seperti guntur. Darah melonjak. Tubuh Chen Ye langsung terlempar ke udara. Tapi piton tidak bereaksi sama sekali. Sisik di permukaannya seperti sepotong baju besi. Pada saat ini, Chen Tianli menginjak pedang dan melayang tidak jauh dari Chen Ye. "Guru, piton raksasa ini bukan piton raksasa biasa, itu disebut Black Explosive Maniac, sekokoh batu. Jika pedang Anda bisa, jika kamu tidak bisa membelah, kamu hanya bisa mengajarimu keterampilan pedang yang unggul sebagai guru. Jika kamu tidak bisa membelah, itu berarti kamu tidak memenuhi syarat untuk mempelajari hal-hal itu, dan ini harus menjadi ujian untukmu. Ingatkan kamu lagi, ular piton gila peledak hitam ini, dua pedang pertamamu dari inten pedang penghancur surga mungkin tidak bisa dibuka, jadi kamu bisa melakukannya sendiri." Sebelum Chen Tianli selesai berbicara, ular piton gila hitam itu bergegas menuju Chen Ye dengan panik. Chen Ye mengerutkan kening, dan dua pedang pertama dari pedang pemecah surga tidak bisa dipatahkan. Bagaimana bisa? Chen Ye tidak percaya pada kejahatan, memadatkan energi sejatinya, dan mengangkat pedang di tangannya secara langsung. Seluruh tubuh penuh dengan momentum. Raungan itu bergetar, dan momentum yang kuat naik ke langit. Angin bertiup, matahari dan bulan memucat. Momentum ini sangat menakutkan. Bahkan momen ledakan itu mencekik. Di bawah aura pembunuh ini, rasanya seolah-olah langit dan bumi membeku, seolah-olah telah berubah menjadi neraka asura. Kemudian, Chen Ye menebas dengan pedang tanpa ragu-ragu. Pedang pertama dari maksud pedang penghancur surga, naga tersembunyi menebas langit. Bang! Energi pedang yang kuat tampaknya panjangnya 100 meter, dan permukaan danau akan terbelah dua oleh Chen Ye. Pada akhirnya, dia menebas dengan kejam tubuh ular piton gila hitam itu. Saya pikir itu akan berubah menjadi kabut darah, tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa niat pedang seperti itu hanya meninggalkan bekas luka dangkal di tubuh binatang itu. Bahkan tidak banyak darah. Mungkinkah sisik ular piton peledak hitam ini terbuat dari besi hitam ekstrateritorial? Sebelum Chen Ye bisa bereaksi, ada raungan,
dan piton peledak hitam bergegas menuju Chen Ye dengan panik. Kecepatannya sama sekali tidak sama dengan tubuhnya yang besar, terlalu cepat. Sangat dekat sehingga Chen Ye tidak bisa bereaksi sama sekali. Bang! Tubuh Chen Ye terlempar ke tempat. Keluarkan seteguk darah merah. Mengejutkan. Chen Tianli memandangnya dengan penuh minat, piton gila hitam ini tidak bisa diremehkan, jauh lebih unggul dari kekuatan sebenarnya, jika Anda tidak serius, bukan tidak mungkin Anda akan menjadi makanan orang gila hitam ini. Ular piton. Tentu saja, benda ini adalah keberadaan terbaik untuk berlatih pedang, itu tergantung bagaimana kamu mengendalikannya. Chen Ye menstabilkan sosoknya, memadatkan energi sejatinya, menginjak air, dan terlihat sangat serius. Tapi segera, piton peledak hitam datang lagi. Bergulir angin dan danau. Gelombang 100 kaki sangat menakutkan. Chen Ye telah melihat kekuatan pihak lain, dan dengan pengingat Chen Tianli, dia tidak berani menganggapnya enteng dan menebas dengan pedang. Saat pedang ini tersapu, tirai pedang menjadi satu bagian. Cahaya pedang tak berujung berubah menjadi hujan, berselang-seling, seperti jaring, tersapu menuju piton gila hitam. Melihat cahaya pedang biru tak berujung menyapu seperti jaring, piton gila hitam meraung keras. Niat membunuh Chen Ye sudah jelas. Tapi bagaimana mungkin Black Blast maniak rela melepaskannya begitu saja? Seluruh tubuh meletus dengan semburan api, seperti naga dan ular, merobek menuju jaring langit dan bumi. Ding ding ding. Tapi untuk sesaat, semburan raungan keras terus meledak. Dua kekuatan, di luka danau ini, terus-menerus bertabrakan, bergesekan, dan membuat semburan raungan keras. Sebuah perlawanan yang kuat datang, yang secara paksa memblokir pengebirian Chen Ye Yijian. Membunuh. Dengan raungan, Chen Ye dengan panik mengerahkan energi di tubuhnya. Satu demi satu niat pedang menebas dengan liar, percikan api meledak. Tapi itu tidak berhasil sama sekali. Piton peledak hitam itu seperti badan baja. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan pedang ketiga dari inten pedang yang menghancurkan surga. Sekarang setelah ada cukup ki sejati di tubuhku, aku seharusnya hampir tidak bisa menggunakannya. Wah wah wah. Di bawah desakan Chen Ye, energi sejati yang tersisa di tubuhnya seperti semburan. Naga darah di dalam tubuh dengan liar bergegas keluar dari tubuh. Tidak hanya itu, jimat kelahiran juga langsung dikorbankan. Pada saat ini, Chen Ye sangat kuat. Pikirannya sepertinya menghantui kata-kata membunuh Dao Jun. Pedang ketiga, pedang menebas 8 pemborosan. Pedang ini adalah inti dari niat pedang yang menghancurkan surga, dan itu juga merupakan gerakan yang paling sulit untuk dikultivasi. Gerakan ini telah dikultivasikan secara maksimal. Dengan satu pedang, itu mengintegrasikan makna mendalam dari langit dan bumi. Tidak ada kekeras kepalaan yang tidak dapat dipecahkan. 8 kehancuran dihancurkan. Dia menutup matanya dan mengepalkan pedang di tangannya. Ledakan. Akhirnya, kekuatan di bagian terdalam tubuh seolah meledak. Bab 505. Dengan raungan, tubuh Chen Ye seperti awal alam semesta. Energi kemarahan yang tak berujung di sekitar tubuhnya berkumpul menjadi pedang di tangannya, dan pedangnya seperti naga yang sudah lama terbangun, bergegas keluar dengan raungan. Bersenandung. Hanya sesaat, dengan suntikan energi ini, pedang penekan jiwa di tangan Chen Ye tiba-tiba bergetar. Cahaya tiba-tiba mekar, seperti matahari yang terik yang terbit ke langit. Wow! Untaian energi pedang terkondensasi menjadi substansi. Biarkan energi batin keluar, energi pedang itu nyata. Bagaimana bisa? Melihat Chen Ye meledak dengan aura yang luar biasa, dan merasakan niat membunuh yang mengerikan yang berasal dari Chen Ye pada saat ini, Chen Tianli, yang sedang menonton pertempuran, melebarkan matanya. Dia hanya ingin menggunakan binatang ini untuk mencoba ilmu pedang Chen Ye. Tapi dia tidak berharap Chen Ye benar-benar mengorbankan pedang ketiga dari pedang penghancur surga. Kali ini, momentum dan kekuatan yang diledakkan Chen Ye benar-benar menghancurkan bumi. Dalam napas yang menakutkan ini, ular piton peledak hitam hanya merasa tercekik. Krisis besar, seperti gelombang laut, langsung melahap piton peledak hitam. Pedang memotong 8 pemborosan. Setelah kata-kata itu jatuh, pedang Chen Ye berubah menjadi 100 pedang panjang. Pedang panjang melingkar di sekelilingnya. Cahaya darah yang ganas berubah menjadi naga darah yang mengaum di langit, dan naga yang mulia bersinar di langit dan bumi. Pada saat ini, hati Chen Ye bergetar, dan dia merasakan gengsi terselubung di dalam hatinya, yang sulit untuk dihapus. Pisahkan aku. Dengan raungan, dia mengumpulkan 100 pedang dan berlari menjauh. Dentang-dentang. Ratusan pedang menyatu menjadi semburan, menghantam ular piton gila hitam. Piton peledakan hitam dan aliran pedang bertabrakan, meledakkan sejumlah besar riak misterius, permukaan air langsung retak, dan tubuh batu piton peledakan hitam langsung retak.
Matanya penuh dengan keengganan. Darah meledak. Seluruh danau seperti darah dalam sekejap, dan itu benar-benar diwarnai merah. Persetan. Chen Ye benar-benar ketakutan dengan pemandangan di depannya. Ini sangat menakutkan. Apakah ini kekuatan pedang untuk menebas 8 pemborosan? Tubuh Chen Tianli jatuh dan tergantung di atas air. Dia mengangguk puas, seperti yang diharapkan dari orang yang dipilih oleh pemakaman reinkarnasi. Itu sangat bagus. Daging piton peledak hitam adalah suplemen yang bagus untuk praktisi. Bahkan di Kunlun Su, itu tak ternilai harganya. Setelah Anda mengambilnya, tubuh Anda akan sama. Umumnya, pedang dan kekuatan ingin sulit untuk dibuka. Sekarang keadaan paling segar, makan sebanyak yang kamu bisa, dan buang ke kuburan reinkarnasi jika kamu tidak bisa menyelesaikannya. Chen Ye melihat piton peledak hitam yang mengambang di permukaan air, pemandangannya agak menjijikkan, tetapi setelah memikirkannya, dia melakukan apa yang dia lakukan. Dalam satu gigitan, dia merasa panas di sekujur tubuh, seolah-olah dibakar oleh api. Dengan tegukan kedua, tubuhnya berangsur-angsur memerah, dan air di seluruh danau tampak panas. Saya tidak tahu berapa suap yang saya ambil, Chen Ye merasakan kecemerlangan yang cerah mengalir melalui tubuhnya. Oke, hampir selesai, kamu bisa mengeluarkan benda-benda lain dari piton peledak hitam ini. Itu penuh dengan harta karun. Chen Tianli menginstruksikan. Piton peledak hitam benar-benar dihapus oleh Chen Ye dengan baju besi kulit, tanpa ragu-ragu, dia memasukkannya langsung ke kuburan reinkarnasi. Lalu ada tulang ular piton gila hitam ini. Tulang rusuk dengan panjang 100 zang, ketebalan ibu jari, dan seluruh tubuhnya jernih, bahkan lebih keras dari pelindung kulit, ditarik secara paksa oleh Chen Ye dan dimasukkan ke dalam kuburan reinkarnasi. Terakhir, ada kerangka ular piton peledak hitam. Ini adalah empedu ular. Dan ketika Chen Ye benar-benar mengupas ular piton hitam gila dan melihat empedu ular yang bahkan lebih besar dari tinjunya, dia tidak bisa menahan kegembiraan. Kantung empedu ular yang lengkap dan tiada bandingnya dapat membuat orang merasakan nafas energi yang kuat. Kandung empedu ular adalah suplemen yang bagus, belum lagi empedu ular dari piton gila hitam ini. Melihat empedu ular di depannya, napas Chen Ye tampak cepat. Empedu ular seperti itu, jika bisa diambil segera, itu tidak diragukan lagi yang terbaik. Melihat Chen Ye mengeluarkan empedu ular, Chen Tianli mengangguk puas, dibandingkan dengan daging dan darah. Empedu ular ini adalah harta yang sebenarnya, tetapi Anda sebaiknya tidak memakannya sekarang, dan memakannya ketika Anda siap untuk menerobos. Itu akan memiliki efek ajaib. Selanjutnya, kita harus pergi ke tempat itu juga. Chen Tianli meraih Chen Ye, dan keduanya menginjak pedang terbang, menyeberangi danau secara langsung, dan datang ke alun-alun kosong. Ketika Chen Ye jatuh ke tanah, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari tubuhnya. Kamu pernah ke sini sebelumnya, kata Chen Tianli ringan. Mata Chen Ye menyipit, dan tanpa sadar dia menggerakkan kakinya menuju altar di tengah. Ada kata-kata kuno di altar. Ada juga tablet batu hitam besar. Chen Ye samar-samar merasa bahwa dia pernah ke sini. Ini adalah memori terdalam. Ketika kakek membawanya ke Xiangjiang, inilah tempatnya. Chen Ye mendekati altar langkah demi langkah, dan segera melangkah ke tangga dan datang ke altar. Tablet batu yang menghitam di altar hanya memiliki 2 kata. Chen Ye. Sanskerta kuno diukir dengan kata Chen Ye. Itu sebenarnya namanya. Pada saat ini, Chen Ye tampaknya merinding di sekujur tubuhnya. Tablet batu ini tampaknya memiliki sejarah setidaknya lebih dari 1000 tahun, bagaimana mungkin namanya? Mungkinkah pernah ada orang bernama Chen Ye? Mustahil. Tiba-tiba, Chen Ye memperhatikan bahwa ada sidik jari di tablet batu hitam. Jejak tangan ini kecil. Ukurannya kira-kira sebesar tangan anak berusia 2 atau 3 tahun. Setelah itu, tangan Chen Ye sepertinya merasakan sesuatu, terulur dengan ganas, dan menyentuh tablet batu hitam. Pada saat sidik jari itu tumpang tindih, tablet batu itu meledak menjadi cahaya yang sangat menyilaukan. Seluruh alun-alun kuno bergetar hebat. Seperti gempa bumi. Chen Tianli mengerutkan kening di kejauhan, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang luar biasa, dan bahkan bergumam, sepertinya keluarga Ye ini benar-benar tidak sesederhana itu. Jaga kuburan reinkarnasi dan atur situasi keseluruhan selama berabad-abad. 100 dari kami berpikir bahwa kami memilih Chen Ye, tetapi kami tidak berharap bahwa leluhur keluarga Ye telah mengendalikan segalanya. Faktanya, Chen Ye memilih kami. Ini menarik, sangat menarik. Ledakan. Suara keras. Tablet batu itu meledak, dan dalam asap yang mengepul, hantu tua muncul di depanku. Pada saat ini, Chen Ye menahan napas. Orang tua ini agak seperti dirinya sendiri.
Kakek yang membawanya ke Jiang Daoshan. Tablet batu adalah metode rahasia, dan hanya sidik jari yang bisa dibuka. Hantu tua itu memandang Chen Ye, menatap tajam, dan setelah beberapa detik, dia berkata dengan terkejut, "Kamu adalah Chen Er. Kamu benar-benar datang ke Jiang Daoshan. Kekuatanmu adalah dunia pemisahan dan reuni. Lumayan. Sepertinya legenda keluarga Ye benar. Haha, aku sudah menunggu 1000 tahun untuk hari ini." Chen Ye mengerutkan kening, kakek benar-benar mengatakan bahwa dia telah menunggu selama 1000 tahun. Apa-apaan? Menurut apa yang dikatakan ayah saya, kakek saya hanya hidup sekitar 70 tahun. Dari mana datangnya milenium ini? Dengan kata lain, lelaki tua di depannya sama sekali bukan kakeknya. Hantu tua itu sepertinya merasakan keraguan Chen Ye dan tersenyum, "Chen Er, tidak nyaman bagiku untuk menjelaskan beberapa hal, aku hanya bertanya satu hal padamu, apakah kamu sudah membuka kuburan reinkarnasi?" Chen Ye terkejut, dan dengan cepat mengeluarkan batu hitam di sakunya. Batu hitam itu tergantung di udara, dan napas besar keluar darinya. Oke. Surga tidak mati, keluarga Yeku. Bab 506. Surga tidak akan mati untuk keluarga Ye saya. Mata Chen Ye penuh dengan keraguan, dan dia bisa dengan jelas merasakan kegembiraan kata-kata lelaki tua di depannya. Tapi itu adalah bayangan. Poin kuncinya adalah bahwa pihak lain bahkan mengetahui kuburan reinkarnasi. Chen Ye ragu-ragu selama beberapa detik, dan kemudian bertanya, "Apakah kamu kakekku?" Hantu tua itu menyentuh janggutnya, dan matanya menunjukkan sedikit misteri, "Lupakan saja." Apakah itu? Chen Ye menjadi semakin bingung. Bisakah hubungan ini diperhitungkan? Hantu tua itu tidak bermaksud menjelaskan, melainkan bertanya, "Bagaimana kabar Pei Rong dan Tianzeng?" Mendengar kalimat ini, Chen Ye menghela nafas panjang, dan menceritakan sebuah cerita pendek tentang apa yang terjadi baru-baru ini. Alis hantu tua itu semakin kencang, dan bahkan ada sedikit kemarahan. Aliansi darah, bertindak begitu sembrono. Bahkan anggota keluarga Ye saya berani mengambilnya. Mencari kematian. Chen Er, apakah kamu berencana pergi ke Kunlun Su selanjutnya? Chen Ye mengangguk. Kunlun Su akan tetap pergi bagaimanapun caranya. Bahkan jika tidak ada bisnis ayah, dia masih ingin pergi. Beberapa hal yang telah hilang harus diambil kembali. Oke. Chen Er, karena kamu akan pergi ke Kunlun Su, ada beberapa hal yang harus kukatakan padamu. Tiba-tiba, hantu tua itu memperhatikan sesuatu, dan matanya menatap lurus ke arah Chen Tianli. Ketika dia melihat Chen Tianli, tubuhnya bergetar dan dia bergumam, legenda itu sebenarnya benar. Kemudian dia menatap Chen Ye dan berkata dengan penuh semangat, "Pria berjubah putih itu dari pemakaman reinkarnasi. Cepat. Katakan sekarang." Chen Ye mengangguk. Changlong Suying mengepalkan tinjunya dengan erat, dan matanya merah. "Chen Er, aku tahu kamu memiliki banyak keraguan di hatimu sekarang. Kamu dapat membuka kuburan reinkarnasi untuk membuktikan bahwa tidak ada yang salah dengan leluhur keluarga Ye. Batu ini sebenarnya adalah harta yang diturunkan kepada Ye. Keluarga. Pada awalnya, banyak orang menonton, dan keluarga Ye hampir mendapatkannya karena itu. Berantakan. Tetapi bahkan setelah bertahun-tahun, tidak ada seorang pun di keluarga Ye yang memenuhi syarat untuk membukanya. Apa kamu tahu kenapa? Chen Ye menggelengkan kepalanya, bagaimana dia bisa tahu hal yang hampir kuno? Hantu tua itu melambaikan tangannya yang besar, dan tablet batu hitam yang telah hancur itu kembali mengembun. Tapi kali ini, sebuah mural muncul di tablet batu. Mural menjadi hidup. Bahkan sampai batas tertentu, itu persis sama dengan mural di kota kuno bawah tanah keluarga Li. Chen Er, apa yang bisa kamu lihat di mural di tablet batu ini? Hantu tua itu berkata dengan ringan. Mata Chen Ye sedikit menyipit, dan isi mural di atas sederhana. Tampaknya 2 meteorit ekstrateritorial telah mendarat. Tetapi ketika jatuh, itu berubah menjadi batu besar dan prasasti dengan garis-garis sederhana. Warna dan bahan batunya hampir sama dengan batu hitam milik Chen Ye. Adapun konten pada loh batu, itu adalah gambar dalam gambar. Hanya saja ketika Chen Ye melihat konten yang digambar di atas, ekspresinya berubah total. Karena dalam gambar itu sebenarnya adalah seorang pria muda yang membawa pedang ilahi dan menginjak naga darah 9 hari di langit. Mata acuh tak acuh, seolah melihat segala sesuatu di dunia. Pemuda itu dikelilingi oleh batu dengan sinar cahaya berwarna-warni, yang merupakan batu hitam di tangannya. Pembawa pemakaman reinkarnasi. Pemuda ini ternyata adalah dirinya sendiri. Hantu tua itu terus berbicara, "Kamu seharusnya melihat sesuatu." Ketika batu hitam itu jatuh, semua praktisi dalam radius ribuan mil meledakkan diri mereka sendiri dan mati.
Matahari dan bulan terbalik, seperti akhir hari. Yang lebih aneh lagi adalah batu itu mendarat di pintu keluarga Ye saya. Untungnya, keluarga Ye belum melangkah ke jalur kultivasi pada waktu itu. Selain polanya, tablet batu itu juga diukir dengan garis teks, waktu, tempat, dan namamu, Chen Ye. Ini mungkin terdengar agak aneh, dan leluhur keluarga Ye selalu menganggapnya omong kosong, tapi hal terakhir di loh batu adalah tapi semuanya sudah diverifikasi. Nenek moyang keluarga Ye mengandalkan hal-hal di luar alam, kecepatan kultivasi mereka sangat cepat, dan garis keturunan mereka bahkan lebih terbangun. Keluarga Ye pernah menjadi keluarga pertama Kunlun Su, tetapi ekstrim berbalik melawan mereka. Hal yang kuat telah menarik banyak orang kuat untuk menonton. Bahkan ada beberapa keluarga Ye. Orang-orang mengkhianati keluarga Ye demi keuntungan. Pada akhirnya, keluarga Ye berantakan. Berbicara tentang ini, ada sedikit ketidakberdayaan di mata lelaki tua itu. Orang-orang kuat dari keluarga Ye melawan dengan putus asa, tetapi pada akhirnya mereka masih kesepian. Nenek moyang keluarga Ye dipenggal tanpa ampun, dan dunia luar bersama-sama ditempati oleh banyak sekte dan keluarga di Kunlun Su. Batu-batu besar itu dibagi, prasastinya dijarah, dan bahkan keluarga Ye bertahan dalam nama saja, dan sekarang hanya satu dari agunan keluarga Ye yang tersisa untuk berjuang. Tapi mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa hal terpenting di luar domain adalah batu hitam di tengah. Itu adalah batu di tanganmu. Mata Chen Ye sedikit menyipit, tetapi dia tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi di zaman kuno. Ternyata keluarga Ye bukanlah keluarga kecil. Masalah Kunlun Su mungkin menjadi salah satu alasan mengapa keluarga Ye akhirnya mengakar di Huaxia Jiangcheng. Chener, semuanya tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Bahkan jika Kunlun Su hanya memiliki sampingan dari keluarga Ye, itu tidak boleh diremehkan sekarang. Beberapa dekade yang lalu, keluarga Kunlun Su Ye sekuat awan, tetapi tidak ada orang lain selain saya yang berdiri dengan keyakinan mereka. Legenda zaman kuno tidak lagi. Mereka menganggap hal-hal yang jatuh di luar pintu keluarga Ye sebagai kejahatan. Dan namamu, di mata mereka, adalah bintang kesepian. Kata Chen Ye telah menjadi tabu di keluarga Ye, dan bahkan telah menetapkan aturan bahwa tidak ada anak dari keluarga Ye yang dapat memiliki kata Chen mulai sekarang. Mereka selalu percaya bahwa keluarga Ye berubah dari kemakmuran menjadi kemerosotan karena nama ini. Pada saat itu, dalam keadaan marah, aku membawa Ye Tianzeng yang baru lahir, ayahmu, untuk meninggalkan keluarga Ye dan datang ke Huaxia. Mandiri, mulai dari keluarga Ye di Jiangcheng, dan menguraikan situasi keseluruhan zaman, menurut waktu, generasi Anda adalah reinkarnasi nasib, jadi saya menamai Anda Chen Ye, dan sesuai dengan persyaratan pada loh batu, berikan batu itu kepadamu sebagai hadiah ulang tahun, dan jika kamu yang terpilih, batu ini akan terbuka pada waktu yang tepat. Saya tidak tahu apa yang ada di batu ini. Saya telah mempelajari rune zigzag sepanjang hidup saya, dan akhirnya mengetahui dari bagian belakang tablet batu bahwa batu ini dapat membuka kuburan reinkarnasi, dan ada kekuatan besar di kuburan. Reinkarnasi. Siapapun yang memenangkan pemakaman reinkarnasi memenangkan dunia. Hati Chen Ye bergejolak, dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia adalah bidak terpenting dalam permainan catur kuno ini. Mengapa memilih keluarga Ye untuk kuburan reinkarnasi utama? Apakah Anda memilih sendiri? Tepat ketika dia hendak menanyakan sesuatu, hantu tua itu berkata dengan serius, Chener, kamu tidak perlu bicara, aku tidak punya banyak waktu, ada beberapa hal yang tidak bisa aku jelaskan kepadamu untuk saat ini. Menjadi, karena Anda di sini, itu membuktikan bahwa di balik tablet batu ada sesuatu yang benar. Ada hal lain di balik prasasti, kuburan reinkarnasi dan kekosongan Kunlun. Sebelum kata-kata itu selesai, seluruh alun-alun bergetar hebat, dan dengan altar sebagai pusatnya, itu terbelah ke segala arah. Tidak bagus. Kebocoran rahasia surga pasti akan terjadi. Jalan surga tidak akan membiarkan rahasia itu keluar. Hantu tua itu menamparkan Chen Ye dengan telapak tangan, dan Chen Ye langsung diledakkan oleh kekuatan.